Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bagaimana perasaan kita ketika kita menyadari bahwa lagu "Walau Ku Tak Dapat Melihat" ini dinyanyikan oleh seseorang yang benar-benar tidak bisa melihat. Bukan hanya tidak melihat rencana Tuhan dalam hidupnya, yang mana semua orang di dunia ini juga tidak bisa melakukannya secara tepat, tetapi benar-benar tidak bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Grezia Epifania adalah seorang gadis yang lahir dengan mata berselaput putih yang membuatnya tidak pernah melihat sejak ia dilahirkan. Jangankan melihat rencana Tuhan dalam hidupnya, melihat bagaimana alam yang Tuhan ciptakan, melihat wajah ayah ibunya, bahkan melihat wajahnya sendiri pun tidak pernah. Lalu apa yang dapat dia syukuri jika tidak ada yang dapat ia lihat? Kedua orang tuanya pun pasti hancur hati ketika mendapati anak mereka terlahir dengan keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Dihina, dikucilkan, dipandang sinis, bahkan dicurigai terkena kutuk dosa turunan pun sudah mereka rasakan. Tetapi mereka tidak berhenti dalam keterpurukan. Mereka tidak terjebak dalam kesedihan dan penyesalan, melainkan mengusahakan apa yang terbaik, apa yang dapat dilakukan untuk memandang situasi ini sebagai berkat, bukan sebagai beban hidup. Mereka menjalani hidup dengan mengimani perkataan seorang pendeta yang datang menjenguknya ke rumah sakit ketika ia baru lahir. Pendeta itu berkata bahwa Grezia akan dipakai menjadi pemuji dan penyembah bagi Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi. Tanpa kedua orang tuanya sadari, begitu banyak cara Tuhan untuk mempersiapkan Grezia. Menyadari usia yang sangat muda bukanlah hal yang mudah menjadi situasi seperti itu. Mungkin kita hanya tahu tentang cerita kesuksesannya dan sedikit tentang cerita kesedihannya. Tidak tahu bagaimana rasanya hidup seperti itu dan bagaimana rasanya tidak bisa melihat seumur hidupnya. Mungkin ia merasa sedih, kecewa, marah, dan iri dengan kehidupan orang lain. Namun masih banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupannya, yaitu orang tuanya yang selalu mendukung dan tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Dia selalu berdoa dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan belajar menjadi berkat bagi orang lain. Penjelasan dari lagu "Walau Ku Tak Dapat Bisa Melihat" adalah meskipun ia tidak tahu apa yang sedang ia jalani, ia selalu percaya dengan rancangan Tuhan. Ia tetap semangat dan sukacita. Usia Grezia yang masih sangat muda di belasan tahun bukan hal yang mudah untuk menerima keberadaan dirinya. Yang kita tahu sekarang hanya kisah suksesnya, tapi kita tidak tahu bagaimana dia melewati semua itu. Bagaimana dia punya teman-teman yang berbeda, bagaimana mungkin teman-temannya takut bermain bersama dengan dia, bagaimana kemarahan dia, bagaimana kebingungan dia menerima perbedaan dirinya. Tapi disitulah kita melihat bagaimana dia tetap terus berjuang dan bertahan. Dia juga punya orang tua yang terus mensupport dia, menolong dia untuk menemukan talenta dia, sehingga dia boleh terus berkembang, mengasah kemampuannya. Dia bermain piano, dia bernyanyi, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Itu juga karena pertolongan Tuhan. Dan dia bukan orang yang terus menyerah dengan keadaan, minta belas kasihan, tapi dia justru menjadi berkat buat orang banyak. Begitu pula dengan kita.
Mungkin situasi kita tidak seburuk apa yang dialami Gracia, atau bahkan mungkin jauh lebih buruk daripada apa yang dialaminya. Tetaplah memandang Yesus ketika menghadapi segala persoalan, ketika menerima baik atau buruk keadaan. Yesus selalu ada menuntun langkah kita. Yesus selalu ada untuk kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah apa yang sudah kita jalani dalam hidup kita. Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Lihatlah apa yang kita miliki saat ini, dan bersyukurlah akan apa yang bisa kita ingat dan kita lihat. Sadari bahwa semuanya itu berkat dari Tuhan. Kehidupan seperti apapun yang kita jalani saat ini, percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Jangan menyesalinya, tapi pakai semua yang kita miliki saat ini dengan sebaik mungkin, sehingga dengan itu kita tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Walau ku tak dapat